Nama saya Fatimah. Kebetulan saya menjadi business manager di Apotek MTA, di mana apotek itu bukan milik saya sendiri begitu, tapi saya diberikan keleluasaan untuk mengetahui seluruh akses operasional dari apotek tersebut begitu. Dan selama saya pegang kurang lebih 6 tahun, apotek ini mulai dari saya lulus begitu, yang apoteker nggak ngerti apa-apa tentang bisnis begitu, terus diberikan amanah pegang apotek itu memang bertahap Pak proses pembelajarannya, mulai dari SDM, keuangan, kemudian terakhir ini saya belajar di tahap pengadaan begitu. Saya pikir kok banyak juga ya bisnis yang itu sebenarnya sepi, tapi kenapa dia bonafit gitu, kelihatan wow keren kok bisa ya, gimana pengelolaannya di dalamnya, seperti misalkan Kimia Farma lah atau K24, kelihatannya sepi gitu. Dan saya compare dengan apotek kami, apotek ini tuh rame banget, tapi kenapa uangnya dikit ya, dan kelihatan kayak ah apa kayak di pasar gitu. Jadi kayak kita capek tapi ya dikit hasilnya begitu. Apa sih masalahnya gitu? Sampai saya menerima ada sosialisasi tentang mentoring bersama CEO-nya Vimedis, karena kami pakai Vimedis. Mungkin saya berniat untuk setiap fitur atau aplikasi yang dibuat itu mesti punya tujuan tertentu, dan kita yang menggunakan itu hanya sedikit mengerti tujuan itu, hanya sebatas di luarnya saja. Makanya saya ketika ikut mentoring, harapannya adalah mengetahui seluruh fitur yang ada di Vimedis sehingga bisa maksimal dalam menggunakannya begitu. Nah, setelah join mentoring ternyata tidak hanya ngerti apa tujuan fitur itu dibuat, selain ngerti dari pembuatnya langsung gitu ya, Pak Sidik kan sebagai CEO-nya, sehingga tahu kenapa harus ada fitur ini dan bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana pula cara membaca analisanya, terus kaitannya atau integrasinya dengan seluruh fitur itu apa, itu jadi paham gitu Pak, sehingga ketika ada masalah kita nggak buru-buru tanya Vimedis, tapi kita bisa nganalisa sendiri. Itu satu manfaatnya selama ikut mentoring. Kemudian yang kedua, saya menjadi melek bahwa ternyata banyak omset tuh belum tentu bagus loh gitu, kalau memang bocor gitu. Maka di mentoring ini saya tercerahkan warning terhadap kebocoran. Nggak perlu capek-capek, tapi coba kita kita teliti lagi apakah apotek kita itu bocor atau tidak. Jadi dengan mengikuti mentoring, kita dipaksa untuk melakukan action plan, dipaksa untuk membaca analisa bisnis, jujur terhadap kondisi apotek, kalau salah ya memang salah, akhirnya ketemu banyak penyakit, dan karena dipaksa harus melakukan action plan sebelum melakukan mentoring lagi, sehingga terus terang saya dan tim benar-benar stresornya besar gitu, sehingga ya tanpa mengerti tiba-tiba ada perubahan aja di kondisi keuangan. Cuman kita memang fokus ngerjain apa yang diarahkan dari Pak Sidik terkait kebocoran itu, terutama pengadaan ya. Bagaimana cara membaca smart forecasting itu lama-lama kita menjadi terbiasa untuk melihat pengadaan itu dari kacamata data begitu. Selain juga penjualan dari kacamata data, promo juga dari kacamata data. Jadi semua jadi based on data begitu, bukan perasaan lagi gitu sih Pak. Jadi senangnya adalah ketika kita sudah mulai masuk ke materi keuangan yang ternyata begitu dibacakan keuangan, wah ternyata begini ya rasanya, sepi tapi profit naik gitu. Walaupun nggak keinginannya sepi sih, cuman ternyata bisa loh kita nggak capek tapi profitnya naik, cuman dengan lebih teliti aja, tidak buru-buru, tapi lebih terencana, seperti itu. Mungkin itu sih Pak testimoni dari saya, dan alhamdulillah saya bersyukur bisa diizinkan ikut ini oleh pimpinan, karena memang
effortnya besar gitu. Dari awal begitu ada biaya yang besar itu saya tahu bahwa komitmen yang harus saya tuangkan di sini harus besar. Karena yang dijanjikan pun juga wow gitu. Kenaikan profit 40% itu yang saya pikir, nggak mungkin ini karena setiap tahunnya aja udah kita dituntut naik 10% aja udah megap-megap kita. Ini fee medis menjanjikan 6 bulan mentoring bisa naik 40% profit gitu. Saya pertamanya awalnya nggak mungkin gitu. Tapi ketika kita jalani terus mulai melihat wah bisa ya ternyata gitu. Berarti bocornya banyak selama ini. Jadi kita kayak kerja rodi sia-sia, peras keringat tanpa hasil gitu. Setelah ikut mentoring kita lebih kerja cerdas mungkin ya Pak ya, lebih efektif efisien. Semua based data gitu. Terima kasih, itu mungkin testimoni dari saya, Pak Sidik.